Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, minggu kemarin kita telah membahas tentang materi cahaya. Sekarang kita akan masuk lagi ke dalam materi baru, yaitu materi tentang cermin. Nah, ngomong-ngomong masalah cermin, pasti anak-anak semua udah tahu ya apa itu cermin. Karena cermin selalu ada di rumah dan bahkan kita selalu menggunakan cermin setiap hari. Baik itu cowok, cewek, semuanya pasti akan menggunakan cermin. Nah, sebelum kalian pergi sekolah, kalian pasti akan berdandan dulu, menyisir rambut, dan akan menggunakan cermin untuk melihat diri kita. Apakah udah cantik atau ganteng ya, apa belum? Benar kan? Nah, jadi setelah pemaparan tadi, anak-anak udah tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan cermin? Oke, cermin ialah kaca bening yang satu sisinya atau salah satu permukaannya diberi air raksa sehingga dapat memperlihatkan bayangan atau memantulkan objek yang ada di depannya. Sehingga benda dapat menimbulkan suatu cahaya dengan melihat benda yang ada di depannya. Nah, seperti saat kita berkaca, kita akan dapat melihat bayangan diri kita sendiri karena cermin tersebut sifatnya dapat menghasilkan bayangan. Anak-anak, selanjutnya kita akan masuk kepada macam-macam cermin. Jadi, cermin itu terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama ada cermin datar, yang kedua ada cermin cembung, dan yang ketiga ada cermin cekung. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang cermin datar dulu ya. Nah, cermin datar ini adalah cermin yang selalu kita gunakan sehari-hari dan selalu ada di setiap rumah, yakni bentuk permukaannya datar. Nah, cermin datar ini biasa digunakan ketika kita sebelum pergi sekolah, sebelum pergi ke pesta, atau untuk berdandan, bersisir, kita pasti akan melihat bayangan diri kita sendiri di cermin datar tersebut. Nah, seperti ini. Dinyatakan cermin datar karena bentuk permukaannya datar. Kalian bisa lihat. Oke, nah cermin datar ini menghasilkan 2 macam bayangan, yakni bayangan nyata dan bayangan semu. Disebut bayangan nyata karena pada saat itu terjadi sinar-sinar pantulnya. Nah, oke, selanjutnya yang kedua ada cermin cembung. Nah, dinamakan cermin cembung karena bentuk permukaan cermin tersebut berbentuk cembung atau seperti ini. Mohon maaf, dan untuk bentuk cermin cembung, Ibu belum dapat menemukannya karena keterbatasan media. Nah, cermin cembung ini bersifat divergen, yakni menyebarkan sinar. Nah, jadi bagian muka cermin cembung ini seperti kulit bola, yakni bagian mukanya melengkung keluar. Nah, cermin cembung ini hanya dapat membentuk bayangan maya dari sebuah benda. Cermin cembung biasa digunakan untuk spion kendaraan dan cermin pengawas di toko swalayan. Tujuannya adalah karena kaca spion ini dapat menghasilkan bayangan yang lebih kecil, sehingga jika kita melihat kaca spion dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar. Nah, cermin cembung ini mempunyai sifat memperkecil bayangan benda dan dapat menyebarkan sinar atau divergen. Oke, yang ketiga ada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya berbentuk cekung dan bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Kalau cermin cembung tadi bersifat divergen atau menyebarkan sinar, sementara cermin cekung berbentuk konvergen atau mengumpulkan sinar. Nah, cermin cekung ini dapat membentuk bayangan nyata dan semu dari sebuah benda anak-anak. Bayangan nyata terbentuk kalau benda jauh dari cermin. Akan tetapi, jika adanya bayangan semu terbentuk kalau benda dengan cermin itu dekat. Nah, kalau dekat berarti membentuk bayangan semu, akan tetapi kalau jauh berbentuk bayangan nyata. Cermin cekung dapat juga dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, nah seperti pada lampu senter.
pada yang di dalamnya itu berbentuk lengkung, sehingga kita dapat lihat bahwa dia bersifat konvergen, yakni mengumpulkan sinar. Selain itu juga terdapat pada lampu sorot mobil sebagai reflektor. Reflektor membuat sinar yang dikeluarkan lampu senter dan mobil tersebut menyebar, karena mereka bersifat cermin cekung, meski lampu dan mobil serta senter ini kecil. Oke, dapat kita simpulkan bahwa cermin ialah kaca bening yang satu sisinya diberi air raksa sehingga dapat memperlihatkan bayangan, dan cermin merupakan benda yang bisa memantulkan cahaya atau objek benda yang ada di depannya. Nah, cermin ini terbagi ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama cermin datar, dinyatakan datar karena permukaannya berbentuk datar. Yang kedua ada cermin cembung, dinamakan cermin cembung karena permukaannya berbentuk seperti cembung atau melengkung keluar. Sementara yang ketiga dinamakan cermin cekung karena bentuk permukaannya itu melengkung ke dalam dan permukaannya itu cekung. Oke, jadi untuk pemanfaatan cermin ini sangat banyak ya. Nah, jadi cermin ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama, alat bantu bagi kita untuk berdandan. Yang kedua, alat bantu untuk melihat jalan di gang sempit. Yang ketiga, alat bantu dalam berkendara untuk melihat di belakang seperti kaca spion. Nah, jadi oke, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di ujung video anak-anak semuanya. Karena kita telah selesai membahas cermin, jadi sekarang Ibu minta kepada anak-anak semuanya untuk rajin-rajin membaca dan juga rajin-rajin mengerjakan latihan soal ya. Dan selalu menjaga kesehatannya supaya kalian tetap semangat dalam belajar. Oke, saya sudahi dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.